Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada surat Al-Insyiqaq, pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Qala Allah Ta'ala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Maknanya, fa amma man utiya sahifata atau sahifata a'malihi biyadihil yumna. Maka adapun orang yang diberi lembaran-lembaran amal-amalnya dengan tangan kanan. Maksudnya yaitu pada hari kiamat nanti orang-orang, para manusia akan menerima catatan amalnya selama di dunia. Yang baik akan menerima catatan amalnya dengan baik, yang buruk akan menerima catatan amalnya yang buruk. Dan ini termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini adanya buku catatan amal yang akan diterima oleh setiap hamba nanti di akhirat. Nah, manusia itu ada dua golongan dalam menerima buku catatan amalnya. Yang pertama atau golongan pertama adalah orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Fa amma man utiya sahifata a'malihi biyaminih. Maka adapun orang yang diberi catatan amal-amalnya dengan tangan kanannya, qala Allah Ta'ala, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maknanya, fasawfa yuhasibuhullahu hisaban sahla ya'ridu alaihi amalahu duna mu'akhadhatin bihi. Maka adapun orang yang Allah menghisab dia, maka fasaufa yuhasibuhullahu, maka Allah akan menghisab dia hisaban sahla, dengan hisab yang mudah. Ya'ridu alaihi amalahu, Allah memperlihatkan perbuatannya, memperlihatkan amal-amalnya, duna mu'akhadhatin bihi, tanpa diazab atas perbuatan-perbuatan buruknya. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan
maka itu pertanda bahwa dia adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat dari azab Allah, azab neraka, dan mendapatkan pahala al-jannah. Ini ciri-ciri atau kabar gembira bagi siapapun yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita catatan amal kita dan kita menerimanya dengan tangan kanan. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dia dengan mudah. Dengan mudah. Bagaimana hisab yang mudah? Perhitungan yang mudah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan dia semua amalannya. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terang-terangan maupun yang tersembunyi diperlihatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Nah, orang yang dihisab dengan mudah itu kalau amal yang diperlihatkan adalah amal baiknya, maka Allah taala memperlihatkan pahala dan tempat kembalinya yang baik, yaitu al-jannah. Allah akan memperlihatkan pahalanya. Adapun jika di catatan amalnya ada amal buruknya, ada dosanya, maka Allah memperlihatkan. Setelah diperlihatkan, Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Hanya memperlihatkan bahwa hamba tersebut tidak terzolimi, bahwa catatan tersebut benar-benar dia lakukan. Begitu hamba tersebut melihat catatan amalnya yang buruk, karena dia termasuk orang yang selamat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosanya tanpa mengazab dia. Ini yang dimaksud dengan hisab yang mudah, perhitungan yang mudah. Karena kalau orang dihisab dengan susah, akan sengsara sebelum diazab. Akan sengsara sebelum diazab. Baik, qala Allah Ta'ala, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maknanya wa yarji'u ila ahlihi masrura, dan dia kembali kepada keluarganya dengan sukacita, dengan bahagia. Maksudnya apa? Maksudnya ketika seseorang atau orang yang baik dan beruntung serta selamat menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, kemudian dihisab dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah semuanya selesai, dia akan kembali menemui keluarganya. Yang dimaksud dengan keluarganya di sini adalah apa-apa yang Allah siapkan di al-jannah, yang merupakan keluarga dia, baik keluarga dia selama di dunia maupun yang akan menjadi keluarga dia di akhirat nanti. Dari bidadari serta istri-istri solehah yang dia punyai di dunia, dan anak turunnya atau keluarganya selama di dunia yang masuk surga. Dia akan ketemu dengan keluarganya yang sama-sama masuk surga, dan ketika bertemu mereka bahagia dan senang. Perhatikan, di sini orang yang selamat, orang yang beruntung menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, kemudian dihisab dengan mudah. Hanya diperlihatkan amalannya yang baik dan diperlihatkan amalan yang buruk, lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu dia kembali ke keluarganya. Ini isyarat bahwa tempat dia kembali adalah
ke al-jannah yang mana di situ dia berkumpul dengan keluarganya. Lawan dari orang seperti ini, lawan dari orang-orang yang bahagia, yaitu qala Allah Ta'ala, fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura. Maknanya, wa amma man u'tiya kitabahu bishimalihi min wara'a dhahrihi, dan adapun orang yang diberi kitabnya, kitab catatan amalnya dengan tangan kiri dari arah punggungnya, dari belakang punggungnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebagian orang yang binasa dan sengsara, dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, dan itu pun dari arah belakang. Jadi tangan kirinya ditekuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke belakang untuk menerima catatan amalnya. Ini berlawanan sekali dengan hamba Allah yang selamat, menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Lah adapun orang yang kufur, orang yang fusak, orang-orang fasik menerima catatan amalnya dari tangan kirinya, dari belakangnya. Fasawfa yad'u subura, maknanya fasayunadi bil halaki ala nafsihi. Dia akan teriak-teriak tentang kebinasaan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya dia mencela dirinya dengan kebinasaan. Duhai sengsaranya aku, duhai celakanya aku. Begitu dia menerima catatan amalnya dengan tangan kiri dari punggungnya. Ya, antum bisa membayangkan ya, menerima barang dengan tangan kiri dan dari arah punggung seperti apa? Antum bayangkan, bisa. Itu sangat dihinakan. Nah, ketika dia menerima seperti itu, dia mencaci maki serta mencela dirinya sendiri. Qala Allah Ta'ala wa yasla sa'ira, maknanya wa yadkhulu nar jahannama yuqasi harraha, dia masuk neraka jahanam, neraka sa'ir, dan menghadapi panasnya neraka tersebut, yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa panas api neraka itu 70 kali lipat api yang terpanas di dunia ini. 70 kali lipat, dan panasnya sangat tidak terbayangkan. Sampai diriwayatkan bahwa nyala api neraka warnanya adalah hitam, kelam. Warna apinya hitam, kelam. Kalau api dunia warnanya adalah merah atau putih atau biru. Tapi api neraka saking panasnya sampai warnanya hitam, kelam. Qala Allah Ta'ala innahu kana fi ahlihi masrura, maknanya innahu kana fit dunya fi ahlihi farihan bima huwa alaihi minal kufri wal ma'asi. Sesungguhnya dia sebelumnya ketika di dunia bersama keluarganya bangga, senang, bahagia dengan apa yang dia lakukan dari kekufuran dan kemaksiatan. Maksudnya apa? Maksudnya mereka ketika hidup di dunia itu senang dan bahagia dengan kekufurannya, senang dan bahagia dengan kemaksiatannya. Ini perhatikan, orang kalau sudah senang dengan kemaksiatannya,
bangga dengan kemaksiatannya dan kekufurannya, maka itu adalah alamat orang yang sengsara. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kondisi orang yang ketika di dunia seperti itu, nanti di akhirat akan menerima catatan amalnya dengan tangan kiri dari punggungnya. Kemudian masuk neraka jahanam dan mencaci maki serta mencela dirinya. Ini karena apa? Karena dia bangga, senang dengan perbuatan kufur, bangga dan senang dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Qala Allah Ta'ala, innahu dhanna an lan yahur. Maknanya, innahu dhanna annahu lan yarji'a ilal hayati ba'da mautihi. Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia tidak akan kembali hidup setelah meninggalnya. Ini artinya apa? Artinya dia mengingkari kehidupan akhirat. Tidak beriman dengan hari kiamat serta hari akhir. Karena dia meyakini bahwa kehidupan dia hanyalah di dunia, setelah mati tidak ada urusan lagi. Ini menunjukkan bahwa orang yang menerima kitab tersebut dengan tangan kirinya dari arah belakang adalah orang-orang kufur, orang-orang yang tidak beriman. Qala Allah Ta'ala, bala inna rabbahu kana bihi basira. Maknanya bala, la yurji'annahu Allahu ilal hayati kama khalaqahu awwala marrah. Akan tetapi sebaliknya dari keyakinan mereka. Mereka meyakini apa? Tidak akan dibangkitkan, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sungguh Allah akan mengembalikan mereka kepada kehidupan yang baru, seperti atau sebagaimana Allah menciptakan mereka pertama kali. Ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapapun yang mengingkari kehidupan setelah mati. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia pada akhir zaman nanti untuk dimintai pertanggungjawaban, dan ketika Allah taala menghidupkan itu adalah mudah, seperti halnya ketika dia menciptakan pertama kali. Inna rabbahu kana bihalihi basiran la yakhfa alaihi minhu syai' wa sayujazihi ala amalihi. Sesungguhnya Tuhan dia adalah dengan keadaan dia maha mengetahui. Tidak ada satupun yang tersembunyi darinya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala akan membalas atas amal perbuatannya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dan menghidupkan lagi manusia, tidak hanya sebatas itu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala juga akan meminta pertanggungjawaban atas semua amal perbuatannya ketika di dunia, dan akan membalas semua amal perbuatannya yang baik maupun yang buruk, dan masing-masing tidak akan terzalimi dan tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan balasan dari amalnya. Qala Allah taala, fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Fala uqsimu bisyafaq maknanya aqsamallahu bil humrati allati takunu fil ufuqi ba'da ghurubi syamsi. Allah Ta'ala bersumpah dengan kemerah-merahan yang ada di ufuk, yang ada di langit,
setelah tenggelam matahari. Syafaq yaitu dengan mega. Kalau kita lihat menjelang maghrib, setelah tenggelam matahari, di langit ada warna kemerah-merahan. Kemudian kemerahan-merahan tersebut semakin lama semakin terang, kemudian menjadi putih sampai hilang tanpa bekas. Nah, yang dimaksud dengan syafaq di sini adalah mega merah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal tersebut. Wal laili wa ma wasaq. Maknanya wa aqsama bil laili wa ma jumi'a fihi. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam hari dan apa-apa yang dikumpulkan padanya. Maksudnya adalah ketika malam hari semua makhluk kembali ke sarangnya masing-masing. Ini walaili wa ma wasaq. Ketika malam hari semua makhluk yang beraktivitas pada siang hari kembali ke tempat tinggalnya masing-masing, kembali ke sangkarnya masing-masing. Manusia kembali ke rumahnya setelah beraktivitas siang hari. Burung kembali ke sangkarnya. Hewan-hewan yang lain kembali ke tempatnya. Qala Allah Ta'ala wal qamari idza tasaq. Maknanya wal qamari idza istama'a wa tamma wa sara badran. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan bulan ketika cahayanya berkumpul secara sempurna pada bulan purnama. Wal qamari idza tasaq, ketika bulan purnama. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan purnama. Kita lihat dalam beberapa ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Pertama bersumpah dengan mega merah setelah tenggelam matahari. Kedua bersumpah dengan malam hari. Ketiga bersumpah dengan bulan purnama. Ini menunjukkan bahwa waktu-waktu tersebut atau benda-benda tersebut memiliki sesuatu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah bersumpah dengan makhluknya itu sesuai dengan kehendaknya. Allah bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki. Bersumpah dengan dirinya sendiri, bersumpah dengan makhluk-makhluknya, bersumpah dengan manusia dan lain-lainnya. Adapun manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala Allah Ta'ala la tarkabunna tabaqan an tabaq. Maknanya la tarkabunna ayyuhan nas halan ba'da halin. Kalian akan menaiki wahai para manusia halan, satu keadaan ba'da halin, ke keadaan yang lain, setelah keadaan yang lain. Min nutfatin fa'alaqah famudghah. Dari mulai nutfah, setetes air mani, kemudian alaqah, segumpal darah, famudghah, kemudian segumpal daging. Fahayatun famautun faba'tsun. Fahayatin famautin faba'tsin. Lalu hidup, kemudian mati dan dibangkitkan. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan kondisi dia yang berpindah-pindah dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya. Dari kondisi ketika dia di rahim, yang penciptaannya
bertahap, mulai dari air mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk rupa dan gambar manusia bagi dia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala meniup ruh, mencatat 4 hal: ajal, amal, bahagia dan sengsaranya dia, rizki dia. Kemudian lahir di dunia, hidup di dunia, lalu mati, dan pada akhirnya dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ketika di dunia. Ini adalah tahapan-tahapan daripada kehidupan manusia sejak di kandungan sampai hari kiamat nanti. Qala Allah Ta'ala, fama lahum la yu'minun. Maknanya, fama liha ula'il kuffar la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Lalu kenapa mereka orang-orang kufar tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Maknanya, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjuduna li rabbihim. Ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud kepada Rabb mereka. Maksudnya apa? Maksudnya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tahapan-tahapan dan proses-proses kehidupan manusia dari mulai rahim sampai meninggal dunia dan sampai dibangkitkan lagi, latar kabunna tobakon antobak, kalian akan melalui tahapan-tahapan dalam kehidupan kalian. Setelah manusia tahu akan hal itu, apa yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini sebagai apa? Sebagai pertanyaan untuk takrir. Untuk takrir. Setelah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kok masih enggak beriman kepada Allah? Ini adalah suatu yang sangat bertentangan, yang seharusnya ketika seseorang melihat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya dia beriman, tapi orang-orang kufar tidak mau beriman. Ini menunjukkan akan buruknya mereka. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Ketika Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau sujud. Tidak mau sujud. Artinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya ketika Al-Qur'an disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibacakan kepada mereka, yang mana mereka orang-orang kufar itu adalah orang-orang yang paling fasih dengan bahasa Al-Quran dan paling memahami bahasa Al-Quran, itu mereka tetap tidak beriman dan tidak mau sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebaliknya, mereka kufur dan membangkang kepada Allah dan kepada Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, balil ladzina kafaru yukadzibun. Maknanya, balil ladzina kafaru yukadzibuna bima ja'ahum bihi rasuluhum. Bahkan orang-orang kufar, mereka mendustakan apa-apa yang datang bersama Rasul mereka, apa-apa yang dibawa oleh Rasul mereka. Maksudnya apa? Maksudnya setelah Allah Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya, memperlihatkan mukjizatnya kepada orang-orang kufar, yang mukjizatnya yang ada dalam Al-Quran, Allah perlihatkan kepada orang-orang kufar, mereka tetap tidak beriman, tidak mau tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim. Maknanya, wallahu a'lamu bima tahwihi suduruhum
la yakhfa 'alaihi min a'malihim syai'. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa-apa yang ada dalam dada-dada mereka. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari amal perbuatan mereka. Fabashirhum bi'adzabin alim fa akhbirhum ayyuhar rasul. Beritahu mereka wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bima yantadiruhum min adzabin muri' atau min adzabin muji'. Beritahulah kepada mereka wahai Rasul tentang azab yang telah menanti mereka, azab yang telah menunggu mereka di akhirat. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa orang-orang kufar, kalau mereka masih kufur, masih ingkar dan tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, padahal Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang ada dalam hati mereka, maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada mereka bahwa azab Allah telah menanti mereka. Bahwa orang-orang kufar siapapun mereka dan mati meninggal dalam kekufuran, maka azab Allah telah menanti dan menunggu mereka di akhirat. Qala Allah Ta'ala illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Maknanya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman billahi kepada Allah, wa amilul a'malas sholihat, dan beramal dengan amal-amal yang soleh, lahum thawabun ghairu maqtu', bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus, pahala yang mengalir terus, wa huwal jannah, yaitu al jannah, surga, nikmat yang luar biasa yang tidak pernah terbayang oleh pikiran manusia, tidak pernah terlintas, tidak pernah terlihat oleh mata manusia, dan tidak pernah didengar oleh telinga manusia, karena saking hebatnya kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah siapkan kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kekufuran orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Setelah mereka melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri mereka, setelah mereka melihat dan mendengar wahyu Allah taala yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada dalam dada mereka, maka orang yang seperti itu tidak bertobat sampai meninggal dunia, maka azab Allah sudah menanti dan menunggu dia. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh sebelum dia meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak terputus, balasan yang terus menerus, nikmat yang abadi. Dalam beberapa ayat tersebut ini isyarat bahwa orang-orang kufar yang masih hidup, orang-orang kufar yang masih hidup, kita tidak tahu akhir hayat mereka. Selama dia masih dalam kekufuran dan tidak pernah taubat sampai meninggal dunia, maka dipastikan bahwa dia adalah penghuni neraka. Adapun orang-orang kufar yang selama hidupnya melakukan kekufuran dan dosa besar, lalu sebelum meninggal dia bertobat, beriman dan beramal soleh, maka dia akan selamat dari azab yang Allah siapkan tadi. Ya. Sedangkan orang kufar yang masih hidup, maka kita tidak tahu kemana mereka akan kembali. Karena apa? Yang menentukan adalah akhir hayat mereka. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala
mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, yaitu orang yang beriman sebelum mereka meninggal dunia dan beramal soleh. Dalam ayat ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Itu yang pertama, bahwa tanda bahagia seseorang pada hari kiamat yaitu ketika menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Adapun orang yang binasa dan sengsara pada hari kiamat, dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kiri dan dari belakang punggungnya. Kemudian orang-orang kufar yang bangga dengan kekufurannya dan kemaksiatannya, Allah telah menyiapkan bagi mereka azab yang menyakitkan jika mereka tetap kufur sampai meninggal dunia. Pelajaran selanjutnya, bahwa siapapun dari orang-orang kufar, dari orang-orang kafir yang bertaubat, beriman kepada Allah Ta'ala dan beramal soleh, maka dia akan selamat dari azab-azab yang telah Allah siapkan tersebut. Tapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah tafsir daripada surat Al-Insyiqaq yang menjelaskan tentang hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Kita lanjutkan surat berikutnya, yaitu surat Al-Mutaffifin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ini adalah surat Al-Mutaffifin. Dinamakan Al-Mutaffifin, dinamakan surat Al-Mutaffifin, diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada ayat pertama, wailul lil mutaffifin, maka dinamai dengan surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin ini termasuk surat Makkiyah. Itu surat yang Allah turunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Surat ini memiliki 36 ayat. Ya, jumlah ayatnya ada 36. Kandungan dan inti daripada surat ini yaitu tahdzirul mukadzibin adz-zalimina min yaumil qiyamati wa bisyaratil mu'minina bihi. Itu peringatan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ketika hari kiamat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah inti daripada surat Al-Mutaffifin. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin. Maknanya halakun wa khasarun lil mutaffifin. Kebinasaan dan kerugian bagi al-mutaffifin. Apa atau siapa al-mutaffifin? Allah menjelaskan, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Wa humul ladzina idza iktalu min ghairihim yastawfuna haqqahum kamilan tuna naqsin. Al-mutaffif, mereka adalah orang-orang yang
ketika menimbang dari orang lain untuk diri sendiri, mereka meminta penuh dan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun. Jadi ketika beli, minta timbangannya penuh, minta timbangannya tidak kurang. Ketika menakar juga demikian, minta penuh tidak kurang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kalu linnas, ketika mereka menakar untuk manusia, aw wazanu lahum, atau menimbang untuk manusia, yang kusunal kaila wal mizan, mereka mengurangi takaran dan timbangan. Wa kana dzalika halu ahli al-Madinati 'inda hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Dan demikian itu adalah keadaan penduduk kota Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, hijrah kepada mereka. Maksudnya apa? Maksudnya dari ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kebinasaan dan kerugian bagi orang-orang yang menakar atau menimbang. Kalau menimbang untuk dirinya sendiri, minta penuh tanpa dikurangi. Kalau menimbang untuk orang lain, dikurangi dan tidak dipenuhi. Artinya adalah orang yang curang dalam jual beli. Orang yang curang dalam jual beli ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebinasaan dan kerugian. Kebinasaan yaitu azab dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kerugian yang dia terima baik di dunia maupun di akhirat. Jangan dikira orang yang curang itu beruntung, itu untungnya banyak. Tidak, Allah Ta'ala menyatakan mereka rugi. Zahirnya kelihatan untungnya banyak, tapi hakikatnya mereka adalah orang yang rugi. Nah, mengurangi takaran, mengurangi timbangan atau curang dalam jual beli, ini banyak contohnya dan banyak macamnya. Takaran seperti menggunakan liter, menggunakan mangkok atau semacamnya untuk menakar. Umumnya yang ditakar itu adalah biasanya kalau di daerah kita adalah benda cair seperti minyak, BBM, bensin ditakar. Nah, ini kalau mengurangi dia termasuk mutaffifin, orang yang binasa dan merugi. Nah, ini perlu diingat bagi saudara-saudara kita yang berdagang dan berjualan, jualan bensin, ya, tertulis 1 liter, tapi yang dituangkan hanya 800 mililiter. Kurang berapa? Kurang 200 mililiter. Dan ini banyak yang melakukan hal tersebut dengan mengakali pompanya diakali. Ini curang. Nah, orang yang curang ini akan binasa dan rugi. Atau takaran beras. Di beberapa wilayah beras itu enggak ditimbang, tapi diliterin. 1 liter beras, 2 liter beras. Ini juga kalau dikurangi atau mengurangi curang, ini termasuk dalam mutaffifin. Menimbang beras, menimbang perhiasan emas dan perak, ketika mengurangi pun termasuk mutaffifin, orang yang curang dalam menimbang. Nah, orang yang curang ini ancamannya berat dan termasuk dosa besar. Qala Allah Ta'ala, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun.
Maknanya ala yatayaqqanu haula'il ladzina yaf'aluna hadzal munkar annahum mab'utsuna ila Allah. Tidakkah mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah kemungkaran, bahwasanya mereka akan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala li yaumin azim. Maknanya lil hisabi wal jazai fi yaumin azim, untuk dihisab, untuk dimintai pertanggungjawaban, wal jaza dan balasan fi yaumin azim, pada hari yang agung, lima fihi minal mihani wal ahwal, karena pada hari itu ada ujian yang berat dan kondisi yang sangat besar, yang sangat menggemparkan pada hari kiamat. Maksudnya apa? Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang berbuat curang, mengurangi timbangan dan takaran, ya. Itu termasuk perbuatan mungkar, perbuatan dosa besar. Jangan dianggap mengurangi takaran itu dosa kecil, itu dosa besar. Apakah mereka yang melakukan kemungkaran tersebut tidak beriman kalau mereka itu dibangkitkan nanti pada hari kiamat, akan dipertanggungjawabkan, akan dimintai perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dibalas setiap takaran dan timbangan yang dikurangi itu akan ada balasannya. Akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kepada saudara-saudara kita yang berdagang, berjualan dan menggunakan takaran baik timbangan berat maupun liter, maka hendaklah berhati-hati dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mengurangi timbangan dan takaran adalah termasuk dosa besar. Taib. Qala Allah Ta'ala yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari kiamat yang agung tersebut, ya, maknanya yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yauma yaqumun nasu lirabbil khalaiqi kulliha lil hisab. Yaitu hari yang agung, hari yang semua manusia bangkit menghadap Tuhan, menghadap Rabb semua makhluk, untuk dihisab, untuk diperhitungkan amal-amalnya. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dikarenakan sudah masuk waktu, kepada muadzin ana persilakan untuk adzan. Kepada muadzin ana persilakan adzan.
Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Maknanya, laisal amru kama tasawwartum min annahu la ba'tha ba'dal mauti. Inna kitab ahlil fujuri minal kuffari wal munafiqina lafi khasarin fil ardi sufla. Bukanlah urusannya seperti yang kalian bayangkan, yaitu bahwasanya tidak ada kebangkitan setelah kematian, wahai orang-orang kufar. Inna kitab ahlil fujuri minal kufar, sungguh kitab catatan orang-orang ahli fajir, ahli maksiat dari orang-orang kufar, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, lafi khasarin, benar-benar dalam kerugian, fil ardi sufla, di bumi yang paling bawah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika orang-orang kufar mengingkari kebangkitan, mengingkari hari kiamat, Allah Ta'ala menjelaskan, kalla, tidak seperti yang kalian bayangkan, bahwa tidak ada hari kebangkitan. Bahkan sebaliknya, hari kebangkitan pasti terjadi dan akan terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman, sungguh kitab catatan orang-orang kufar, orang-orang yang bermaksiat daripada orang-orang kufar dan orang-orang munafikin, itu fi sijjin, yaitu di tempat yang paling rendah, tempat yang paling bawah. Ini menunjukkan hinanya amal perbuatan orang-orang kufar. Karena buku catatan kalau baik itu akan diletakkan di mana? Di tempat yang tinggi. Kalau buku catatan itu adalah buruk, jelek, itu akan dilempar di sembarang tempat di bawah. Demikian juga catatan orang-orang kufar, Allah Ta'ala letakkan di bumi paling bawah, paling rendah. Qala Allah Ta'ala, wa ma adraka ma sijjin, kitabun marqum. Maknanya, wa ma a'lamaka ayyuhar rasul ma sijjin. Apa yang telah memberitahumu wahai Rasul, apa yang telah kamu ketahui wahai Rasul tentang sijjin? Kitabun marqum. Inna kitabahum maktubun la yazulu wa la yuzadu fihi wa la yunqas. Sesungguhnya kitab mereka tertulis, yaitu amal mereka ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan hilang, tidak akan terhapus, tidak akan ditambahi, dan tidak akan dikurangi. Ini maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kitab catatan amal itu akan terjaga dan tidak akan hilang, dan tidak akan hilang ataupun terhapus. Demikian juga catatan amal tidak akan ditambah ataupun dikurangi. Catatan amal siapapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzalimi siapapun. Siapapun yang dihisab oleh Allah Ta'ala tidak akan terzolimi. Semuanya masing-masing akan mendapatkan haknya. Qala Allah Ta'ala, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Maknanya, halakun wa khasarun fi dzalikal yaumi lil mukadzibin. Pada hari itu, hari kiamat, kebinasaan dan kerugian
itu adalah milik orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendustakan Rasul-Nya, orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an, orang yang mendustakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larang-larangannya. Itu mereka akan binasa, sengsara dan rugi. Qala Allah taala alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Orang yang mendustakan, ya, maknanya alladzina yukadzibuna biyaumil jaza, yaitu orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Alladzi yujazi fihi Allahu ibadahu ala a'malihim fid dunya, yaitu pada hari yang Allah membalas hamba-hambanya atas perbuatan mereka ketika di dunia. Allah Ta'ala wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Maknanya wa ma yukadzibu bidzalikal yaumi, dan tidak mendustakan terhadap hari itu illa kullu mutajawizin, kecuali orang-orang yang melampaui batas li hududillah, terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Katsirul atham, banyak melakukan dosa. Maksudnya apa? Maksudnya pada hari kiamat orang yang rugi, orang yang binasa dan sengsara itu hanyalah orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang mendustakan hari kebangkitan, tidak beriman dengan hari kiamat. Apakah ada orang yang tidak beriman pada hari kiamat? Banyak. Orang-orang kufar rata-rata mereka tidak tahu dengan hari kiamat, apalagi mengimaninya. Mereka meyakini dan mengira bahwa kehidupan mereka hanyalah di dunia. Setelah itu mati dan tidak ada urusan lagi. Nah, orang-orang seperti itu, mereka adalah orang yang paling merugi dan paling sengsara di akhirat nanti. Atau dia muslim tapi ragu terhadap hari kebangkitan, tidak beriman pada hari kebangkitan, atau yang disebut dengan sebagai orang yang mulhid. Itu sama, mereka adalah orang yang paling sengsara dan paling binasa. Ciri-ciri mereka, perhatikan, ini akan disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Maknanya idza tuqra'u alaihi ayatuna al-munazzalah ala rasulina, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang turun kepada Rasul kami, qala hiya aqasisul umamil ula, dia adalah dongeng, walaysat min indillah, dan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ciri orang yang mendustakan hari kiamat. Ketika mendengar cerita, ketika mendengar hari kiamat, mereka membalasnya dengan apa? Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan itu adalah dongeng. Hari kiamat itu adalah dongeng. Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh orang-orang kufar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama persis yang diucapkan oleh sebagian tokoh atau sebagian orang yang memiliki kedudukan di dunia ini, menganggap cerita hari kiamat, menganggap kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran sebagai apa? Dongeng. Dongeng yang tidak ada kenyataan, atau hanya ramalan
yang belum tentu terjadi. Ini adalah ciri orang yang mendustakan hari kiamat. Ciri orang yang mendustakan hari kiamat. Menganggap cerita hari kiamat sebagai dongeng dan ramalan yang tidak tentu terjadi. Qala Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maknanya, laisal amru kama tasawwara haula'il mukadzibin. Sekali-kali tidak. Perkaranya itu bukan seperti yang mereka bayangkan dan mereka gambarkan dalam pikiran mereka. Maksudnya apa? Yang mereka bayangkan, yang mereka pikirkan ketika mendengar cerita tentang hari kiamat, itu masih ragu, nggak yakin, menganggapnya sebagai dongeng, menganggapnya sebagai ramalan yang belum tentu terjadi. Allah Ta'ala menyatakan apa? Kalla, tidak seperti itu. Bahkan sebaliknya, hari kiamat itu benar-benar terjadi. Terus alasan kenapa mereka mengatakan hal demikian, padahal sebagian mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan syahadat dan mengaku beragama, dan mereka tidak beriman atau ragu terhadap hari kiamat. Kenapa mereka sampai ragu dan kurang percaya, kurang beriman terhadap hari kiamat? Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yaitu bal rana ala qulubihim bal ghalaba ala uqulihim wa qattaha ma kanu yaksibuna minal ma'asi falam yubsirul haqqa biqulubihim. Akan tetapi akal-akal mereka terkalahkan dan tertutupi oleh perbuatan mereka sendiri, yaitu perbuatan maksiat, perbuatan dosa besar, sehingga mereka tidak bisa memandang dan melihat kebenaran dengan benar, tidak bisa melihat kebenaran dengan hati mereka, tidak bisa memandang hak dengan hati mereka. Subhanallah. Nas'alullah salamah ya ikhwan. Bahwa dosa dan maksiat itu akan menutupi hati dan akal kita, sehingga hati dan akal kita tidak bisa melihat dengan baik terhadap kebenaran, tidak bisa melihat dengan jernih terhadap al-haq, sehingga susah dan sulit untuk menerimanya. Ketika hati seseorang itu memandang kebenaran itu kurang jelas, akan sulit menerimanya. Beda dengan orang yang melihat kebenaran dengan jelas, itu akan mudah menerimanya. Lah yang membuat hati itu kabur, bahkan buta terhadap kebenaran, itu adalah maksiat dan dosa besar. Nah, ini diumpamakan oleh Rasulullah SAW, hati itu layaknya cermin, layaknya kaca. Ketika seseorang melakukan maksiat, kaca tersebut dikasih satu tetes hitam, satu titik hitam. 2 kali maksiat, 2 titik hitam. Jika maksiatnya penuh, maka hitam tersebut akan memenuhi cermin yang ada dalam hatinya. Ketika cermin tersebut sudah terpenuhi oleh kotoran-kotoran maksiat yang hitam tadi, maka dia tidak bisa memancarkan cahaya kebenaran, tidak bisa menerima cahaya al-haq,
Ini umpamanya cermin. Cermin ya. Ini kalau kalian kasih titik hitam 1, 2, 3 sampai penuh. Kira-kira dengan cermin tersebut kita bisa melihat pantulan benda enggak? Tidak akan bisa. Hati manusia juga demikian. Jika dia terlalu banyak maksiat sehingga noda hitam menutupi hatinya, maka dia kabur, tidak akan bisa melihat al-haq. Bahkan buta tidak bisa melihat al-haq. Dia tahu itu hak, dia tahu itu benar, tapi tidak bisa menerimanya. Ini bermasalah ya ikhwan. Tahu satu kebenaran, tahu satu al-haq, tapi dia belum bisa menerimanya. Inilah akibat dari maksiat tersebut. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Lah noda hitam yang menutupi hati kita ini akan hilang dengan taubat dan istighfar. Jadi hati itu seolah cermin ya. Kalau dia bermaksiat dikasih titik hitam. Kalau dia bertobat dan beristighfar, titik hitam tersebut apa? Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersih kembali. Maka dari itu setiap dosa dan maksiat itu akan membuat kabur dan rabun hati seorang hamba dalam melihat dan menerima al-haq. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Maknanya haqqan innahum an ru'yati rabbihim yaumal qiyamati lamamnu'un. Sungguh benar, sesungguhnya mereka dari melihat Rabb mereka pada hari kiamat lamamnu'un, akan terhalang. Maksudnya apa? Maksudnya pada hari kiamat bahwa manusia akan melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, akan melihat dengan mata kepala mereka secara langsung tanpa penghalang, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, orang-orang kufar mereka akan terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa melihat hanyalah orang-orang yang beriman. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salafus soleh, akidah salaf, meyakini bahwa orang-orang beriman akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung dengan mata kepala mereka pada hari kiamat. Dan siapapun yang mengingkari akidah ini, dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang-orang kufar, orang-orang kafir akan tertutup dan tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kekufuran mereka. Dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah nikmat terbesar. Sampai dikatakan ketika seorang hamba melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, semua nikmat surga itu tidak ada apa-apanya. Semuanya terlupakan. Karena apa? Nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang tidak terbatas. Nikmat yang tidak bisa terbayangkan dan nikmat yang selalu dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu oleh ahli jannah. Jadi ahli jannah mereka itu menunggu satu kenikmatan yang tidak selalu mereka dapatkan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ahli jannah ketika mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala itu berderajat-derajat. Ada yang melihatnya 1 pekan sekali, setiap hari Jumat.
Ada yang melihatnya setiap pagi dan sore, sehari 2 kali melihatnya. Dan ada yang melihatnya setahun sekali, sesuai dengan tingkat dan derajat keimanan serta kesolehan mereka masing-masing. Nah, sedangkan orang kufar akan terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka. Qala Allah taala, "Summa innahum lasalul jahim." Maknanya, "Summa innahum ladakhilun nara yu'anuna harraha." Kemudian mereka akan benar-benar masuk ke dalam neraka dan merasakan panasnya api neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Maknanya, summa yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, taqri'an, sebagai bentuk penghinaan kepada mereka, hadzal azab, siksaan ini yang kamu terima, huwa ma kuntum tukadzibuna bihi, itu adalah yang pernah kamu dustakan. Sekarang kamu rasakan, pernah kamu dustakan fit dunya, ketika di dunia, indama yukhbirukum bihi rasulukum, ketika rasul kalian memberitahu kalian. Ya. Ini kondisi orang-orang kufar pada hari kiamat. Mereka diazab dengan azab yang sebelumnya mereka dustakan, dan mereka dihinakan dengan kata-kata, ini adalah azab yang sebelumnya kalian dustakan. Ini adalah azab yang telah diceritakan oleh Rasul kalian kepada kalian, lalu kalian dustakan. Dan sekarang terimalah azab ini. Ini adalah kondisi orang-orang kufar. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa ayat surat Al-Mutaffifin tadi. Yang pertama, bahwa berbuat curang dengan mengurangi takaran maupun timbangan dalam jual beli merupakan dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Karena ada ancamannya tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala, wailun lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang. Yang pertama. Yang kedua, bahwa semua umat manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap amal-amalnya. Pelajaran yang ketiga, bahwa orang-orang kufar, ahlil maksiat dari orang-orang kufar dan orang-orang munafik, catatan amal mereka akan dihinakan dan diletakkan di tempat yang paling rendah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikarenakan mereka mendustakan hari kiamat. Pelajaran selanjutnya, bahwa ciri orang yang mendustakan hari kiamat adalah menganggap cerita hari kiamat itu dongeng atau ramalan yang belum tentu terjadi. Ini salah satu ciri orang yang mendustakan hari kiamat, menganggap cerita hari kiamat itu sebagai dongeng atau ramalan yang belum tentu terjadi. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil, bahwa kekufuran tidak bisa, kekufuran dan kemaksiatan itu membuat hati gelap, membuat hati buram, sehingga tidak bisa melihat al-haq dan tidak bisa melihat kebenaran, serta tidak bisa menerimanya. Kemudian
Pelajaran selanjutnya bahwa kaum mukminin pada hari kiamat akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan dengan mata kepala mereka secara langsung, dan sebaliknya orang-orang kufar, orang-orang kafir, mereka akan terhalang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan diazab di dalam neraka yang sangat panas apinya. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa ayat surat Al-Mutaffifin. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.